Alhamdulillah sore hari ini kita sudah kedatangan tamu yang istimewa, beliau Bapak Kiai Haji Solihin Effendi. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat nggak Pak Kiai? Alhamdulillah. Kali ini Pak Kiai kita akan berbicara tentang salah satu rukun puasa, yaitu niat puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Aqala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udhu billahi minasyaitonir rajim. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Amma ba'du. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, terlebih kaula muda dimanapun berada, yang saya cintai, saya banggakan, dan insya Allah dimuliakan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita telah bersama-sama menjalankan sebagian kewajiban sebagai seorang muslim, yaitu puasa Ramadan. Kali ini kita akan berbincang terkait dengan salah satu rukun daripada puasa, bahwa rukun puasa di dalam kitab fikih yaitu ada dua. Yang pertama adalah niat, kemudian yang kedua adalah menahan diri, al-imsaku anil akli wasyurbi wal muftirati. Yaitu yang pertama adalah niat, yang kedua adalah mencegah dari makan dan minum dan semua hal yang membatalkan puasa. Nah, terkadang orang menganggap bahwa niat ini tidak penting, menganggap bahwa niat ini ya biasa-biasa sajalah, tidak tahu bahwa sesungguhnya niat itu adalah merupakan salah satu faktor yang menentukan sah dan tidaknya suatu perbuatan. Niat itulah yang membedakan antara satu perbuatan dengan perbuatan yang lain. Maka jangan heran kalau kemudian ada orang yang melaksanakan hal yang sama, mungkin tidak makan, tidak minum, sama tidak makan, tidak minumnya. Akan tapi yang satu tidak makan dan tidak minum, min tulu'il fajri ila ghurubis syams, dari mulai terbitnya fajar sampai dengan terbenamnya matahari. Yang satu dengan niat, tapi yang lain tidak. Ini beda. Kenapa demikian? Maka yang pertama kita harus tahu apa itu niat sebetulnya. Inilah para pemirsa dimanapun Anda berada, penting bahwa niat ini adalah qasdu syai'in maqrunatan bi fi'lihi, yaitu menyengaja sesuatu bersamaan dengan perbuatan itu sendiri. Artinya ketika kita berpuasa, maka mulai saat kapan dimulai puasa kita harus ada niat di dalam hati. Kemudian yang kedua, bahwa niat apa sih sebetulnya? Tadi sudah pentingnya niat. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawah. Ini asbabul wurud dari niat ini adalah berawal dari peristiwa besar yang terjadi pada saat Rasulullah Muhammad SAW, yaitu menjelang beliau hijrah. Ternyata ketika Nabi akan hijrah dari Mekah ke Madinah, ada sahabat yang langsung sam'an wa ta'atan, derek Gusti, apapun yang panjenengan laksanakan saya ikut. Nah, itu yang bagus, sahabat Abu Bakar dan sahabat yang lain. Tapi ada juga mereka hijrah dari Mekah ke Madinah itu hanya karena apa? Karena calon pasangannya itu yang hijrah. Ada juga yang hijrah berpikirannya, wah nanti kalau saya hijrah, kalau Rasul dapat ini saya nggak dapat. Nah, maka kemudian muncullah hadis ini, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawah. Nah, karena pentingnya niat ini, maka agar puasa kita tahun ini bisa betul-betul sempurna, maka luruskan niat kita, jangan sampai salah. Kemudian para pemirsa yang berbahagia mulai Allah Subhanahu wa Ta'ala, kapan sih lah ini kadang-kadang muncul di masyarakat itu ada beberapa pendapat, dan ini memang berawal dari yang kita pelajari di dalam kitab fikih madzahibil arba'ah,
yaitu karang Abdurrahman Al-Jaziri. Memang di sana ada 4 madhab yang kemudian menjelaskan secara rinci kapan sih sebetulnya kita mulai niat itu, terutama adalah niat puasa, karena yang kita bahas adalah niat puasa. Yang pertama adalah menurut Imam Syafi'i. Menurut beliau bahwa niat puasa itu adalah wajib dilakukan setiap ba'da maghrib sampai dengan subuh atau menjelang subuh. Kemudian yang kedua, menurut Imam Hambali sama. Menurut Imam Hanafi juga sama. Artinya begitu masuk ghurub syams, terbenamnya matahari, maka saat itu pula sudah bisa kita untuk niat puasa untuk esok harinya. Nah, kebiasaan di kita itu adalah niatnya ba'da sholat tarawih, setelah witir. Kemudian kita berdoa, sebelum berakhir maka bersama-sama niat untuk puasa. Sampai kapan? Yaitu sampai dengan al-imsak, sampai dengan sebelum terbitnya fajar shiddiq. Artinya ketika kita tidak melakukan niat setiap malam, menurut Imam Syafi'i, Imam Hambali dan Imam Hanafi, maka kita berarti puasanya tidak sah. Kemudian bagaimana menurut Imam Maliki? Imam Maliki lain. Di situ ada semacam sedikit kelonggaran. Seandainya karena kita manusia itu kadang-kadang lupa, karena sesuai kaidah kita kan al-insanu mahal khotowan, bahwa manusia adalah tempatnya salah dan lupa. Maka antisipasinya Imam Maliki luar biasa. Seandainya kok kemudian lupa, maka boleh niat puasa itu tidak harus setiap malam, tapi cukup pada malam puasa yang pertama. Kemudian dia menganalogikan, kita sholat saja. Nah, kita sholat saja kan tidak setiap rakaat niat. Nah, ya niat pertama ya sudah sampai dan ini analoginya beliau. Tapi Imam Syafi'i, Imam Hambali dan yang tidak. Namun demikian dari ketiga imam itu juga masih punya ikhtiyat. Seandainya, ini hebatnya Imam 4 ini luar biasa, moderasinya luar biasa. Seandainya memang kita lupa, apa boleh buat. Bahkan ada yang sampai menyatakan sebelum zuhur kok kita ingat, ya sudah kita langsung niat. Itu kalau memang benar-benar lupa. Nah, kalau memang benar-benar lupa, sholat saja masih ada antisipasinya. Ketika lupa kan ada semacam ini puasa juga. Makanya kemudian kalau kita sebagai warga Nahdlatul Ulama yang kebetulan adalah menggunakan salah satu madhabnya adalah Imam Syafi'i, khususnya Indonesia ini, maka sudah tidak aneh kalau kemudian setiap ba'da salat tarawih pasti bersama-sama melafalkan lafadznya niat, yaitu nawaitu shamahudin an adai fardhi syahri ramadhana hadisana. Bahkan di situ harus jelas bahwa kita niat puasanya itu apa, yaitu puasa Ramadan. Harus jelas Ramadan kapan, untuk hari besok, bukan besoknya lagi. Oleh karena itu mudah-mudahan dengan pencerahan sedikit dari kami bahwa betapa pentingnya niat ini, karena niat adalah menjadikan penentu sah dan tidaknya suatu perbuatan. Jadi saya kira itu sedikit tentang ulasan bahwa puasa salah satu rukunnya adalah niat. Kemudian yang kedua adalah al-imsaku anil akli wasyurbi wa anil muftirat min tulu'il fajri ila huburus syams. Bahwa puasa rukun yang pertama niat, yang kedua adalah mencegah tidak makan, tidak minum, dan dari seluruh hal yang membatalkan puasa. Mudah-mudahan dengan pencerahan betapa pentingnya niat ini, puasa 1446 Hijriah ini, puasa kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan bisa menghantarkan kita semuanya sebagai hamba Allah yang muttaqin. Amin ya rabbal alamin. Saya kira itu, terima kasih, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.